Sobat Sejarah, pada hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, Pandey Nyoman Swastawan, yang akan membahas tentang perlawanan melawan kolonial Belanda. Nah, tentu eh, begitu lama penjajahan bangsa Barat Indonesia, tentu banyak muncul perlawanan yang muncul dari berbagai daerah. Nah, hari ini kita akan membahas daerah-daerah mana saja yang kemudian melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Sebelum kita membahas terlebih lanjut tentang bagaimana bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan bangsa Barat. Nah, kompetensi dasar yang nanti kalian kuasai setelah mempelajari tentang materi ini adalah yang pertama, tentu dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai abad ke-20. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yang bisa kalian kuasai nanti adalah dapat mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa sampai abad ke-20 dan dapat nanti menyajikan dalam bentuk laporan sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah nanti pertama, kalian sebagai peserta didik nanti dapat menguraikan bagaimana sih bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Kemudian yang kedua adalah dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Kemudian praktiknya nanti adalah kalian dapat menyusun laporan sederhana mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Dan yang terakhir adalah dapat menyajikan informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Nah, sebelum kita ke materi, pernahkah kalian melihat mata uang negara kita, memperhatikan tokoh-tokoh yang ada di dalam mata uang kita secara saksama? Contoh misalkan pada pecahan uang 1000 sampai 100.000 emisi tahun 2012, di sana memunculkan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda yang terjadi di Maluku, di Kalimantan, kemudian di Yogyakarta, di Minangkabau, dan yang lainnya. Yang pertama, pernahkah kalian melihat mata uang Rp1.000 yang ada tokoh dengan membawa senjata berupa parang? Nah, tokoh tersebut tidak lain adalah Thomas Matulesi atau yang sering kita kenal dengan nama Kapiten Patimura. Beliau adalah seorang tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda bersama rakyat Maluku. Nah, pada mata uang kedua, di sini juga ada tokoh. Apakah kalian sudah mengenalnya? Ya, tokoh yang kedua ini bernama adalah Pangeran Antasari. Beliau adalah salah satu tokoh perlawanan melawan kolonial Belanda dalam Perang Banjar yang ada di Kalimantan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kalian tetap ingat dengan tokoh yang ada dalam mata uang ini. Ya, mata uang 5 ribuan dengan tokoh bernuansa agama. Betul ya? Beliau adalah tokoh bernama Tuanku Imam Bonjol dan beliau adalah salah satu tokoh dalam Perang Padri yang terjadi di daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Itu ya. Jadi, mata-mata uang yang ada, yang kita pegang, pecahan atau emisi tahun 2015, di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang menggambarkan atau ikut serta dalam peristiwa melawan atau melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Perlawanan pertama, seperti yang sudah sempat saya Bapak sampaikan tadi, adalah perlawanan Patimura tahun 1817. Dengan tokoh utamanya adalah tentu adalah Kapiten Patimura atau nama lainnya adalah Thomas Matulesi bersama Anthony Ribok, Philip Latumahina, kemudian ada Paulus Siahau dan seorang wanita yang sangat gigih yaitu adalah Christina Martha Siahau. Nah, apa latar belakang dari perlawanan rakyat Maluku? Nah, latar belakangnya adalah pertama adalah tentu terjadi tindakan kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Maluku. Kemudian rakyat Maluku
di sana dipaksa menggunakan uang koin, di mana dalam keseharian rakyat Maluku biasa bertransaksi dengan sistem barter. Nah, dalam perlawanan rakyat Maluku ini yang dipimpin oleh Kapiten Patimura, mereka berhasil merebut benteng Durstet di Safarua dan menyebabkan pimpinan residen mereka, yaitu adalah Van der Berg, itu tewas. Kemudian kita ke perlawanan berikutnya. Nah, beliau seperti tadi ya, adalah tokoh yang tergambar dalam uang 5 ribuan. Beliau adalah tokoh dari Perang Padri yang terjadi dari tahun 1821 sampai 1837. Tokoh utamanya tentu adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, Perang Padri ini awalnya adalah perang yang terjadi di daerah Sumatera Barat antara kaum Padri dengan kaum adat. Nah, perselisihan kedua kelompok ini dipicu oleh ya, kaum Padri inilah kaum yang taat dalam menjalankan ajaran syariat Islam. Sedangkan kaum adat adalah kaum yang belum menjalankan ajaran syariat Islam sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Di dalam kegiatan sehari-harinya, kaum adat ini masih melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar, seperti misalkan berjudi, berzina, dan yang lainnya. Nah, seperti yang tertera di dalam PowerPoint ini, lokasinya adalah di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah, akhir dari Perang Padri ini adalah tokohnya, yaitu Tuanku Imam Bonjol ini ditangkap, ya, kemudian dibuang ke Jawa. Berikutnya adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah sering disebut sebagai Perang Jawa, karena Perang Diponegoro ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dari tahun 1825 sampai 1830. Tokoh utamanya tentu adalah Pangeran Diponegoro, dengan lokasi peristiwanya yaitu ada di Yogyakarta. Nah, apa latar belakang dari konflik ini? Yaitu adalah adanya kekecewaan dari Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tumpah darahnya. Salah satu misalkan dalam pemicu konflik dari Perang Diponegoro ini adalah bagaimana Belanda dengan semena-mena membuat jalan yang melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Sehingga tindakan Belanda ini menyebabkan Pangeran Diponegoro akhirnya marah. Kemudian ada Perang Bali. Perang Bali terjadi dari tahun 1846 sampai 1868. Tokoh utamanya adalah Patih I Gusti Ketut Jelantik bersama beberapa raja, antara lain I Gusti Made Karangasem yang sebagai pemimpin dari rakyat Buleleng. Nah, lokasi dari Perang Bali ini terjadi di 3 tempat di Bali, yaitu ada di Buleleng atau Singaraja sekarang, ada Karangasem, dan Klungkung. Nah, latar belakang dari konflik Perang Bali ini cukup unik karena di dalam Perang Bali ada hukum hak tawan karang yang sebelumnya diterapkan oleh masyarakat Bali atau raja-raja di Bali. Apa itu hukum hak tawan karang? Hukum hak tawan karang adalah di mana apabila terdapat kapal-kapal Belanda yang terdampar, itu akan menjadi hak atau milik dari kerajaan Buleleng. Nah, inilah yang menjadi pangkal atau pemicu terjadinya Perang Bali. Di mana ketika ada kapal Belanda yang terdampar di perairan Bali, di sana Raja Buleleng mengirimkan pesan kepada Belanda agar tidak menebus kapal itu karena itu kapalnya sudah menjadi milik dari Raja Buleleng. Tetapi itu tidak diterima oleh Belanda sehingga Belanda menyerbu Bali dengan mengirimkan beberapa pasukan. Beberapa bukti dari Perang Bali ini terdapat di Buleleng, ada monumen Jagerage, ada monumen Puputan Klungkung di Kabupaten Klungkung. Berikutnya ada Perang Perlawanan Rakyat Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Tokoh utamanya adalah Pangeran Antasari dengan lokasinya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Nah, latar belakang dari konflik Perang Banjar ini adalah terjadinya perebutan tahta yang terjadi di keluarga Kesultanan Banjar. Nah, dalam perebutan tahta kekuasaan ini, Belanda menerapkan politiknya yang tentu sudah kita kenal adalah politik divide et impera atau politik adu domba. Belanda mendukung salah satu ahli waris yang dianggap menguntungkan oleh Belanda. Nah, di sini kemudian muncul salah satu tokoh bernama Pangeran Antasari yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Selanjutnya ada Perang Aceh. Perang Aceh terjadi tahun 1873 sampai 1906 dengan dua tokoh pemimpin utamanya, yaitu adalah Teku Umar dan Cut Nyak Dien. Latar belakang dari Perang Aceh di sana adalah Belanda menginginkan Aceh ini tunduk kepada pemerintahan Belanda. Apalagi Belanda menerapkan politik Pak Nederlandika, yaitu ingin menyatukan seluruh wilayah jajahan Belanda di dalam satu kesatuan. Tetapi Sultan Aceh ini menolak Pak Nederlandika yang diterapkan oleh Belanda, sehingga muncullah peperangan. Selanjutnya ada Perang Rakyat Batak. Nah, Perang Rakyat Batak ini dipimpin oleh raja yang bernama Sisingamangaraja ke-12. Batak itulah daerah yang terletak di Sumatera bagian utara atau sekarang yang disebut dengan Medan. Nah, latar belakang dari konflik Perang Batak ini adalah adanya kebijakan dari Belanda, yaitu berlaku juga di daerah Tapanuli, yang membuat rakyat Batak ini menjadi menderita. Kemudian adanya juga misi Zending atau misi menyebarkan agama Kristen di daerah Tapanuli dan sekitarnya.